Nanti setelah kamu lulus kuliah, kamu pasti dapat pekerjaan di perusahaan dengan gaji yang besar. Iya, nanti setelah kamu menikah, kehidupanmu pasti jauh lebih bahagia. Iya nak, nanti kalau kamu udah dewasa, yang namanya rezeki dan jodoh datang sendiri. Pernah dengar pernyataan seperti tadi bro? Pertanyaannya, apakah benar atau cuma bullshit? Video kali ini akan mengungkapkan kebenarannya. So stick around. Kebenaran pahit tentang hidup yang pertama adalah perubahan tidak datang dengan sendirinya. Kalau lo mengharapkan seseorang untuk datang berubah kalian, lo menunggu sampai keadaan benar-benar berubah, lo menunggu sampai dapatnya peluang, percaya bro, momen itu gak akan pernah tiba. Selamanya lo akan menunggu tanpa ada perubahan sama sekali. Nothing will ever change until you make a change. Gak akan ada perubahan sampai lo melakukan perubahan itu sendiri. Kalau bukan diri sendiri yang bertanggung jawab atas masa depan lo, terus mau siapa lagi? Yakin bro, banyak orang benar-benar peduli sama diri lo. Atau mereka cuma peduli sama dirinya aja. Gue gak bilang keluarga lo, teman lo itu gak peduli. Tapi gue cukup yakin yang peduli ke diri lo itu gak banyak kok. Dan even mereka peduli, mereka gak akan pernah bisa merubah lo. Jadi jangan mengharapkan orang lain untuk merubah diri lo. Gue teringat salah satu kutipan dari seorang sufi terkenal yang bernama Rumi. Dia bilang, "Yesterday I was clever, so I want to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself." Kutipan ini menggambarkan orang yang merasa dirinya pintar, ia akan merubah sesuatu di luar dirinya. Dia merubah orang lain, regulasi, dia ingin merubah masa depannya. Tapi orang yang bijaksana, ia akan merubah sesuatu di dalam dirinya. Dia akan merubah perilakunya, pemikirannya, kebiasaannya. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang dapat kita rubah itu cuma diri kita sendiri. Kebenaran yang kedua adalah tidak mengambil resiko merupakan resiko paling besar. Lo tahu kenapa kebanyakan orang itu nggak mendapatkan goalnya? Karena mereka nggak berani mengambil resiko dan sebenarnya itu adalah resiko terbesar. Kalau lo ngambil resiko, paling nggak lo tahu lo bakal berhasil apa gagal. Walaupun gagal, ya lo harus berbangga hati. Karena banyak orang bro di luar sana yang nggak punya keberanian kayak lo. Kalau lo nggak pernah mencoba, ya lo nggak akan pernah tahu. Dan pertanyaannya bro, apakah diri lo akan merasa puas bila lo masih belum melakukan hal yang sebenarnya ingin lo lakukan? Gue percaya hal yang kita takutkan itu sebenarnya hal yang harus kita lakukan. Kadang yang kita takutkan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi kita takut kalau diri kita gagal. Kita takut sama pendapat orang tentang diri kita. Kita takut mengecewakan diri sendiri. Kita lebih bermain aman dibanding mengambil resiko. Kita lebih memilih hidup di comfort zone dibanding mencoba keluar dari rutinitas. Tapi pertanyaannya bro, yang harus lo renungkan, apakah lo yakin mimpi lo bakal tercapai kalau hal seperti tadi yang lo lakuin? Resiko terbesar di hidup lo itu bukan pada saat lo mengambil resiko dan gagal. Tapi resiko terbesar yang akan lo sesali seumur hidup lo pada saat lo gak mengambil resiko sama sekali dan menjadi orang yang sama bertahun-tahun. Kebenaran pahit yang ketiga adalah masa lalu tidak mendefinisikan diri kita saat ini. Gue yakin di antara lo yang nonton pasti punya masa lalu yang gak baik. Ya, gue juga termasuk. Tapi terkadang kita hidup ini masih dibayangi oleh masa lalu kita. Masa lalu emang gak bisa dirubah. Mereka menjadi bagian dari sejarah di hidup kita, tapi mereka tidak mendefinisikan diri kita saat ini. Masa lalu yang gue maksud di sini itu masa lalu yang buruk. Kebodohan yang pernah kita lakukan, keputusan tolol yang pernah kita ambil, tindakan dungu yang kita lakukan, hal ini semua itu nggak menggambarkan diri kita saat ini. Gue pengen sharing kutipan dari Rumi kembali agar lo tahu apa yang gue sharing di sini semuanya itu berdasar. Dia bilang, "The wound is the place where the light enters you." Luka yang lo punya, kesedihan yang pernah lo alami itu akan menjadikan tempat masuknya cahaya ketika lo merefleksikannya. Kita bro baru akan belajar ketika kita memiliki luka. Kita mengambil keputusan bodoh
keputusan tolol, tapi hal tersebut kalau kita refleksikan dan pelajari, maka cahaya pun akan masuk di hidup kita. Akan ada koreksi di hidup kita, akan ada perubahan di hidup kita, akan ada perkembangan di hidup kita. Pertanyaannya, apakah kalian sudah merefleksikannya? Kebenaran yang keempat adalah tidak ada perubahan instan. Nggak ada bro, perubahan instan, kecuali mie instan. Itu pun juga nikmatnya sementara, tapi efeknya berkepanjangan. Nah, kalau lo mau mendapatkan dengan cara yang instan, lo ingat aja mie instan. Nikmat dalam waktu singkat, tapi kalau lo makan terus-menerus, akan ada side effect-nya dalam waktu jangka panjang. Kadang di sosial media gue bingung. Banyak marketer yang semuanya itu cuma bullshit. Kaya dalam waktu 30 hari. Untung besar dalam waktu 30 hari. Monetize channel YouTube dalam waktu 1 bulan. Lo pikir ada bro? Ya mungkin ada, tapi 1:1000. Ada pernyataan dari Fabian Fredrickson yang mengatakan, the day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Hari di mana lo menanam itu bukan juga hari di mana lo menikmati buahnya. Gue menanam bibit mangga hari ini, gue gak bisa nikmatin buahnya di waktu yang sama. Minggu depan juga gak bisa, bulan depan juga gak bisa, tahun depan pohon mangganya pun juga belum berbuah. Maksudnya, kita gak akan pernah bisa menikmati hasilnya secara instan kalau kita gak komitmen dan konsisten melakukan hal yang kita inginkan. Terkadang, lo udah disiplin pun hasilnya juga gak akan terlihat. Iya gak? Dan lagi pula, hasil akhir bukanlah hal yang kita ketahui kapan tepatnya akan kita dapati. Tapi percaya bro, proses yang lo jalani itu gak akan mengkhianati hasil akhirnya. Kebenaran yang kelima adalah gagal bagian dari kehidupan. Gak ada bro, orang yang lo kenal mencapai mimpinya tanpa kegagalan. Pasti mereka gagal, dan karena banyaknya kegagalan mereka jadi banyak belajar. Coba aja lo pikirin, apa yang lo pelajari kalau lo gak pernah gagal di hidup lo? Gak ada kan? Kita banyak belajar karena kegagalan. Malah kalau lo gak pernah gagal, hal tersebut malah harus lo takuti. Karena lo sama sekali gak banyak belajar. Cepat atau lambat lo pasti akan mengalami kegagalan. Pasti bro. Dan hal yang paling penting dari kegagalan adalah lo mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Ketika lo mencoba hal yang gak pernah lo lakuin sebelumnya, ya kemungkinan lo bakal gagal. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin lo tetap gagal, tapi paling enggak lo udah ada progres. Itulah fakta kehidupan bro. Lo akan semakin matang karena banyaknya kegagalan yang pernah lo alami. Mau matang, mengambil keputusan, emangnya udah berapa banyak keputusan bodoh yang lo ambil. Mau matang dari segi hubungan, seberapa sering lo emang disakiti. Gue di sini nggak nyuruh lo buat gagal, tapi gue ingin lo melihat kegagalan sebagai hal yang pasti terjadi kalau emang lo ingin menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 kebenaran pahit itu dapat kalian jadikan pembelajaran di hidup kalian. So thank you once again, gue Amal Khatiri, and I'll see you next time.